Selamat malam semuanya. Di sini dengan Nyanya Citra Prima. Nyanya sedikit intro untuk semua yang sudah bergabung di sini mengenai topik malam ini. Meet your own higher self. Gambar yang teman-teman lihat ini adalah salah satu makna general bagaimana higher self itu bisa terkoneksi kepada apapun di seluruh muka bumi dan di luar muka bumi. Kunciannya adalah teman-teman kita bisa melihat satu sosok seorang pria yang sedang duduk bersila, itu adalah perwakilan kita secara fisik yang melakukan fokus kepada energinya, dan itu bisa dilihat beberapa cahaya di tubuhnya, titik cahaya, heart chakra, kemudian itu sebenarnya throat tapi itu warnanya oranye ya, ini hanya perwakilan aja. Nah yang ke bawah itu root chakra, itu apabila root chakra sangat sempurna maka akan sangat mempengaruhi roots yang ada di muka bumi. Jadi kan manusia ini berdiri di atas tanah. Nah, maka roots itu bisa mempengaruhi pohon. Kalau energi positif ya, bisa mempengaruhi aliran air, bisa mempengaruhi gerakan air laut, pergerakan tanah, bahkan itu bisa dirasakan juga. Dan kebutuhan dalam hidup pun bisa dipenuhi. Ini orang-orang yang secara roots sudah sempurna secara cakranya. Terusnya apa hubungannya sama higher self-nya? Cakra-cakra ini jelas sangat berhubungan. Karena higher self itu tidak akan bisa berkomunikasi dengan kita apabila kita tidak mengenali energi kita sendiri. Kemudian itu apa ya gambar di bawah itu? Kok ada akar-akarnya, kemudian seperti ada bintang-bintangnya, itu sebenarnya Mother Earth, Mother Nature. Mother Earth sendiri sebenarnya punya dimensi yang masih belum banyak bisa yang mengkoneksinya. Nah, itu jika seseorang sudah bisa menguasai dan sempurna dalam urusan solar plexus ke bawah. Karena itu bisa ditarik garis horizontalnya ya, teman-teman. Ada garis tuh dari ujung ke ujung. Itu titiknya di solar plexus. Jadi antara root chakra, solar plexus, dan heart chakra. Oke. Nah, selanjutnya. Dari heart chakra ke throat, kemudian ke ajna, lalu ke crown. Ini ya, urusannya berbeda dengan Mother Earth. Ini urusannya sudah ke istilahnya langit. Higher self ini koneksinya dengan langit. Sebenarnya memang lebih senang menjelaskan kadang melalui visual karena agar lebih mudah dicerna. Selain nanti juga ada kata-kata juga. Jadi juga biar tidak bosan karena kita akan sampai jam 11:30. Gambar ini juga salah satu perwujudan dan penjelasan mengenai higher self itu sendiri. Kenapa sih harus duduk bersila? Sebenarnya ini hanya simbolik, teman-teman. Kenapa sih yang urusannya spiritual tuh harus duduk bersila? Kayak gitu. Nyanya juga sempat mempertanyakan itu. Jawabannya adalah ini. Duduk bersila itu sebenarnya adalah posisi sempurna tulang belakang kita, roots, sampai ke atas batang otak. Di mana posisi meditatif itu sangat menentukan bagaimana kita mengkoneksi diri kita dengan higher self. Bagaimana cakra-cakra di tubuh kita bisa saling berkomunikasi apakah sudah sama putaran rotasinya. Makanya disimbolkan posisi seperti ini. Nah, gambar seperti infinity yang ada tiga ini juga ada maknanya, teman-teman. Ini jadi kayak apa ya, puzzle dalam sebuah gambar. Kita bisa lihat di atas kepala dari seseorang yang sedang bersila ini ada gambar seperti infinity. Ini bukan sekedar gambar, tapi ini adalah makna dari evolusi jiwa, di mana orang sudah mendapatkan wawasan di kehidupan yang sebelumnya. Tapi ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, ingat atau tidaknya itu berdasarkan beberapa hal. Terkoneksi atau tidaknya dengan higher self juga ada beberapa hal yang mengkoneksikan dengan higher self. Kok ada yang orang bisa connect sama higher self, ada yang enggak ya? Yes, karena ini ada hubungannya dengan evolusi lalu. Semakin dalam orang-orang mendalami spiritual secara luas, akan semakin banyak memori untuk masa depannya di evolusi depannya. Dari gambar simbolik infinity ini masuklah
Nah, ini kan seperti bukan kecebong sih sebenarnya, tapi ini sebenarnya kayak sel ke dalam brain. Nah, pecahan warna oranye di ujung ini, di ujung brain ini, di ujung otak ini, sebenarnya adalah cercahan dari menyalanya elektrik-elektrik di brain kita untuk mengaktifkan seluruh sel otak agar bekerja. Untuk bertemu dengan higher self itu tidak sekedar belajar meditasi saja, karena meditasi hanyalah salah satu media. Tapi kita perlu kesadaran penuh merombak body, mind, soul kita terlebih dahulu. Ini juga perwakilan visual dari higher self itu sendiri, tapi yang lebih feminin ya. Kalau teman-teman tadi kita udah jelasin mengenai roots. Roots itu menguasai Mother Nature, Mother Earth di bagian bawah, muka bumi. Dan wanita ini berdiri seperti di tengah-tengah itu dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti lingkaran-lingkaran yang warnanya berbeda-beda. Kenapa warnanya kok cuma satu tapi hanya beda tipe? Ungu, indigo itu kan warnanya senada. Karena ini mengenai higher self, spiritual. Nah, di tengah sendiri itu juga infinity juga sebenarnya. Infinity yang sebenarnya udah kayak Zen sebenarnya. Oke, itu adalah kesempurnaan dari energi seseorang ketika sudah terkonek dengan higher self-nya. Energinya tidak lagi berwarna-warna seperti cakra, tapi warnanya warna spiritual, teman-teman. Ada aura warna spiritual, bukan cuma sekedar ungu spiritual, enggak. Warnanya itu udah kayak rainbow sebenarnya. Dan ini ada di generasi anak rainbow child yang terlahir di era sekarang beberapa. Itu auranya warna rainbow. By the way, kalau anak-anak warna rainbow ini seringkali terlihat di fotografik aura itu warnanya numpuk. Dipikir rusak kamera atau mesinnya. Tapi sebenarnya kuning, hijau, oranye, pink itu kayak rainbow. Kayak itu. Itu anak-anak rainbow. Dan itu bisa rusak karena salah berada di lingkungan yang tidak mensupport. Kasihan kan sebenarnya. Nah, kalau kemarin sempat ikut Lightworkers, sebenarnya tugas Lightworkers itu ada yang menjaga generasi anak-anak seperti ini. Yang di atas itu the source. Yang langitnya apa hitam, terusnya seperti ada gambar mata, itu hanya simbolik saja. Simbolik. Oke. Dan itu ada 4 elemen karena semuanya harus seimbang. Itu seperti tetesan air dan seeds-nya, bibitnya itu adalah dalam lingkaran pink itu sendiri. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan higher self itu secara otomatis akan mendapatkan, akan selalu diberi air oleh semesta agar selalu terjaga keseimbangannya. Enaknya di situ. Orang yang sudah terkoneksi dengan higher self ya, nggak perlu ribet-ribet, harus meditasi, harus ini, wah gitu. Bahkan mobile meditation aja itu udah meditasi gitu. Maksudnya udah hidupnya udah biasa banget gitu, tapi udah luar biasa terkoneksi sama apapun. Sementara jika kita masih terperangkap dalam spiritual ego, maka akan seperti nomor 1, I am a victim of circumstance. Aku adalah korban dari situasi yang sedang terjadi. Dan biasanya ini akan playing victim, menyalahkan situasi yang terjadi sebagai pembenaran keputusan-keputusan ataupun sesuatu yang telah dia perbuat. Artis melakukan segala sesuatunya dengan hati. Jadi kalau ada seniman yang melakukan pekerjaannya dengan hati ataupun passion, dia disebut artis. Dan apapun yang dibuatnya memiliki energi yang terkoneksi dengan semesta, teman-teman. Mau itu lukisan, mau itu patung, apapun. Sementara orang-orang yang masih dengan ego menciptakan segala sesuatunya akan selalu terbentur dengan ada saja kejadian yang membuat pekerjaannya tidak selesai.
I'm a machine made of acetyl ones and O's. Dalam arti ada missing point. Orang-orang yang masih punya ego selalu ada missing spot, missing point yang perlu dia review ulang lagi dalam dirinya. Ini berhubungan dengan heart chakra. Kita langsung bahasnya biar lebih mudah ya. Kelima ini sebenarnya throat chakra, teman-teman, yang berhubungan dengan higher self. Jika orang-orang sudah terkoneksi dengan higher self-nya, dalam berkomunikasi dia menciptakan energi yang adem. Ashna ini meskipun terakhir, tapi juga ada complicated-nya. Ini dialami oleh si ego. It's complicated. So, teman-teman kalau sering dengar, aduh, aku pingin dibuka mata batinku, itu udah 1000 kali lebih kali ya dengar kayak gitu. Jujur Nyanya tolak. Kenapa? Karena itu ego yang maju. Kayak gitu sebenarnya. Makanya Nyanya selalu tolak, nggak mau. Sementara orang-orang yang sudah terkoneksi dengan higher self-nya, dia akan happy, akan menerima apapun. Kalau gue nggak bisa ngeliat gitu, ya udah kayak gitu. Tapi gue happy. Tapi kalau ngeliat pun ya udah happy gitu. Jadi nggak ada ekspektasi. So teman-teman, Ajna ini sebenarnya tidak melulu mengenai melihat penampakan. Ini yang perlu dinetralisir ya. Dalam higher self ini juga perlu Nyanya tunjukkan teman-teman. I am itu sebenarnya higher self kita. Dan simbolik dari lingkaran di sekitarnya itu adalah dimensi yang tidak hanya satu. I am itu berada di inti. Sementara dimensi di luarnya lebih luas. Dan selanjutnya ke solar plexus ini berhubungan dengan kundalini, teman-teman. Oke, order itu adalah solar plexus. Apapun yang tubuh butuhkan untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pendukung mind and soul, maka harus selalu diisi oleh makanan yang memang berfungsi sebagai pendukung mind and soul agar semuanya kerja. Karena makanan yang masuk dalam tubuh kita itu juga bisa menjadi racun sehingga akan mengganggu energi ataupun vibrasi kita sendiri. Heart chakra love ini juga kuncian. Makanya selalu Nyanya bilang kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa mencintai orang lain. Bagaimana kita mau membantu, memberikan manfaat buat orang lain apabila kita tidak tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri. Nah, mulailah belajar untuk membedakan throat chakra ini ketika berucap apakah itu reaksi atau respon. Misalnya lagi nih contohnya sebelum kita beralih yang ke atasnya ya karena masih banyak yang lain. Berhubungan dengan throat chakra ini adalah ketika di jalan kita lagi asik nyetir, asik dengerin musik, waduh kepala ya ngangguk-ngangguk gitu ya kayak dunia milik sendiri. Tiba-tiba ada yang nyalain gitu. Wah langsung kita makin kuat, wah kebun binatang kayak gitu kan. Itu reaksional. Oke ya. Tapi kalau kita sudah mengendalikan responsif, throat chakra ini akan ketika gitu ya, bukan kebun binatang keluar, kita langsung di pikiran kita langsung keluar, oh dia kebelet pup makanya buru-buru, kayak gitu, itu namanya responsif. Dan itu energinya lebih positif dan kita lebih bertanggung jawab. Kalau tadi kan higher self nih teman-teman kalau masih ingat masih menyimpan. Nah sekarang adalah ego versus soul, lebih dalam lagi, lebih deep. Karena ini juga soul ini harus terkoneksi dengan higher self. Dan ini cara mengkoneksinya adalah memahami mengenai ego versus soul. Ketika ego mencari kepuasan pada diri sendiri, selalu ibaratnya gue harus nyaman, gue nggak peduli orang lain rugi, yang penting gue nyaman dan gue puas. Nah itulah ego. Sementara jiwa ataupun soul selalu mendahulukan orang lain, selalu ingin membuat bahagia orang lain terlebih dahulu. Karena orang-orang yang terkoneksi dengan higher self ini sudah tahu bagaimana self-love, self-respect, self-value sangat efisien. Ketika kita sudah bisa mengenal diri kita, maka kita akan punya banyak waktu untuk banyak orang sebenarnya di situ. Ini adalah gambaran dari dalam diri, dalam arti ini hanya cabut gambar fisik ya, karena kita akan mulai membahas energi. Kenapa kita dalam tubuh fisik? Karena kita berada di bumi.
bumi itu memang ada persyaratan untuk bisa mendapatkan semua manfaat air, segala macam. Makanya butuh vessel, butuh fisik, butuh wadah. Tapi sebenarnya kita ini adalah energi. Yang dalam gambaran salah satu contohnya seperti spiral ini. Ketika throat chakranya bermasalah atau heart chakranya bermasalah, itu bisa ngedrop teman-teman. Aura kita, ketika cakra kita bagus, itu bukan jaminan akan selalu bagus. Kita harus mampu memaintenance-nya. Untuk bisa terkoneksi dengan higher self, kita harus mengenali kelemahan diri kita sebagai manusia yang memang sudah punya body, mind, soul. Tapi masalah di sini mind ya. Kita balik lagi, perhatikan mind kita. Jika tadi kita sudah membahas dan mendiskusikan mengenai fisik body dalam arti cakra dan energinya, sekarang kita masuk ke mind. Mind itu terbagi 3, rasional, wise, dan emosional. Mengenai rasional sendiri, ini penting ya, karena ketiganya harus bisa digunakan, dikuasai, dipahami, disadari, diserap. Oke. Rasional ini ada 1, 2, 3 poin utama. So, kita harus punya standar buat make sense buat diri kita sendiri. Tapi harus diperhatikan. Buat make sense ini harus sesuai dengan soul, bukan ego. Ini berhubungan dengan mind juga. Kalau tadi soal mind rasional, kemudian wise dan emosional itu sudah bisa diatasi ya di dalam mind, maka ini hasilnya. Jika keseimbangan body, mind, soul itu sudah terconnect, maka secara tidak langsung, ini yang bawah dulu nih, jangan langsung higher self dulu ya. Maka secara tidak langsung kita akan terconnect dengan Mother Earth ataupun Mother Nature. Ini sebenarnya rumus-rumus untuk bisa bertemu dengan koneksi dengan higher self kita. Sebuah wawasan itu akan meresap apabila kita benar-benar detail mengamati, memprosesnya secara versi masing-masing. Nah, kenapa rumusannya hanya bikin warna? Biar nggak pusing. Tapi mulainya dari bawah dulu, di mana kita harus memperhatikan setiap hasil-hasilnya, kayak contohnya narsisme. Ketika kita punya rasa percaya diri yang tinggi, karena solar plexus ini kan ada hubungannya dengan yang warna oranye ya teman-teman, contoh aja. Rasa percaya diri, kadang-kala kalau terlalu over dan ego mengambil alih, maka akan double dikali pengakuan hasilnya narsisme. Narsisme itu adalah orang-orang yang megalomania dan punya sindrom ketakutan terhadap kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Dan ini sudah banyak terjadi saat ini, dan ini sangat tidak sehat. Dan ini juga sangat menjauhkan diri koneksinya dari higher self. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Nyonya pamit, istirahat semua. Love you all. Bye.